Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di malam hari ini kita baru selesai pembahasan mengenai kelanjutan daripada insiden di hari Jumat tentang pembongkaran tembok di wilayah kami. Kami telah mencoba beberapa kali pertemuan untuk memediasi supaya kita bisa ketemu pemilik untuk memberikan solusi-solusi yang ada. Namun sejauh ini kita belum bisa, bahkan kemarin ada pertemuan juga yang datang adalah dari kuasa hukumnya, tapi kita belum bisa mencapai apa yang kita inginkan karena kita memang menghendakin supaya ketemu warga. Namun tiba-tiba setelah kita rapat pagi tadi, yang mana kita kepingin mengundang daripada pemilik atau owner tanah itu untuk mencari solusi bersama. Menjelang maghrib ada undangan yang dibawa oleh Bapak Lurah untuk beberapa warga, yang mana undangan itu setelah kami buka, yang menyebutkan bahwa pemanggilan atas dugaan mafia tanah terhadap tanah milik Pak Gofar atau Pak Ibrahim, yang kita sendiri nggak ngerti nih masalah mafia itu mafia apa gitu, itu yang kita nggak tahu. Terus lagi dibilang bahwa di situ adalah pemanggilan kedua nih, padahal saya ini juga belum pernah dipanggil pertama, jadi serba rancu bagi saya. Makanya kita adakan kumpul rapat bersama, apa ini masalahnya. Jadi sejauh ini terhadap pemanggilan itu menurut saya nggak make sense dan memang korelasinya nggak nyangkut gitu. Ini yang ada pada diri saya dan teman-teman. Nah, mungkin lebih jelasnya ini ada kebetulan ada Pak Edi yang masuk dalam tim teritorial BPI 5 bisa memberi keterangan atas pemanggilan tersebut. Monggo Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya dengan Pak Agung sempat hadir waktu itu mau ada pembongkaran, tapi waktu itu kita minta surat penetapan dan kita ingin bertemu dengan pemiliknya, ya. Tapi sampai sekarang pun kita belum ketemu pemilik. Tujuannya kita ingin duduk bareng mencari solusi. Beberapa yang harus dibicarakan. Pada intinya warga itu tidak menolak terhadap pembongkaran, tapi warga ingin tahu digunakan untuk apa, karena ini kan akan berakibat banjir dan di situ banyak binatang ular ya khususnya. Nah, yang sangat berbahaya karena anak-anak kecil itu kan sering bermain di situ. Nah, ini yang perlu kita bicarakan dengan pemilik. Namun pada malam ini saya juga tadi ditelepon untuk ke sini, ternyata ada pemanggilan dari kejaksaan terkait dengan mafia tanah. Sedangkan warga ini yang diundang nggak tahu menahu soal mafia tanah itu. Itu yang menurut saya sangat membingungkan bagi warga, karena apalagi yang diundang itu tidak benar-benar tidak tahu menahu soal itu. Bahkan Pak RW pun juga nggak tahu untuk bahwa mafia tanah, karena kita belum pernah diajak ngomong. Tapi menurut dugaan kita yang akan dibangun dibicarakan masalah pembongkaran tembok itu gitu. Kalau masalah itu lebih baiknya pemilik dengan warga, dalam hal ini diwakili beberapa pengurus ya, itu duduk bareng lah. Ya, jadi menurut saya kalau mau dipanggil ya secara hukum gitu ya, tidak semena-mena kepada orang-orang yang tidak tahu menahu dipanggil. Saya kira jadi kasihan mereka, apalagi mereka sudah sepuh-sepuh, bahkan sudah ada yang meninggal pun juga ikut terpanggil gitu ya. Bahkan ada yang sudah pindah dari rumah ini pun, kompleks ini pun juga dipanggil. Nah, ini kan sungguh merepotkan bagi warga. Alangkah indahnya, alangkah eloknya kalau pemilik bisa datang
ke kita duduk bareng, kita mencari solusi yang terbaik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terima kasih Pak Edi. Bisa saya tambahkan lagi. Jadi tadi Pak Lurah datang ke tempat kami dengan membawa 13 undangan, di mana 9 undangan itu kita kenal orangnya dan sudah kita sampaikan. Sedangkan yang 4 lagi kita kembalikan karena 1 diantaranya juga sudah meninggal. Ini aneh juga, panggilan yang tidak update gitu. Nah, dari panggilan ini ada beberapa teman-teman yang memang tidak pernah berkasus sehingga menjadikan kebingungan. Contoh seperti Pak Isnen, mungkin Pak Isnen bisa memberikan keterangan. Nah, jadi mereka bingung sekali dan sangat mengganggu dalam dia bekerja, berkarir untuk ke hari-hari berikutnya. Soalnya memang panggilan ini menurut saya tidak make sense dan alangkah baiknya apabila minta keterangan, saya mohon dengan sangat kejaksaan tuh ada wakilnya bisa memberi keterangan atau meminta keterangan, bisa datang ke tempat kami, nanti beberapa warga bisa saya kumpulkan untuk dimintain keterangan, boleh aja daripada kita datang ke sana yang kita nggak ngerti nih. Ini seperti ini kan, kita ada tulisan sini dengan dugaan adanya mafia tanah. Sedangkan kita ini jual beli enggak, ya kan? Terus jual beli tanah enggak, mempunyai tanah di situ juga enggak, dan tidak pernah nyaloin orang juga enggak. Nah, inilah yang kita membingungkan, yang dimaksud mafia di sini ini apa? Demikian, Pak. Terima kasih. Obyeknya itu ada di depan, jalan turunan yang kita punya. Memang itu dulu developer beli, tapi kan konon katanya sudah diserah terimakan ke Pemda. Jadi masuk wilayah kita, wilayah RW. Nah, ini jadi wilayah yang berkasus atau tanah yang orang yang melaporkan ini adalah wilayahnya di RT 1, RW 1 di RW 18, adanya di atas, di Akasia, seperti di undangan sini Akasia. Sedangkan kita ini di RW 10 BPI 5, jadi nggak nyambung juga gitu. Harusnya kan memang bersinggungan, tanah dia bersinggungan sama kita, cuman nggak make sense juga gitu. Harusnya mungkin dia sudah pendekatan, tapi pendekatannya keliru, saya juga belum tahu persisnya ya. Mungkin dia pendekatan tapi di RW 18, sedangkan kita nih belum pernah, saya pun belum pernah ketemu gitu Pak. Atau mau datang atau bagaimana Pak? Ya, pemanggilannya itu datang tadi maghrib hari ini juga, sedangkan besok tuh hari Senin kan kita kerja, belum bisa izin, belum jam 9 saya udah harus nyampe sana ya. Ini yang saya bingung juga, sangat membingungkan karena kita belum izin kantor, kegiatan yang sudah kita janji sama orang banyak gitu, sehingga ada kemungkinan saya besok akan belum tidak hadir karena saya mau menjawab ketidakhadiran juga di sini nggak ada. Saya harus menghubungin siapa, nomor teleponnya berapa juga nggak ada, jadi sangat membingungkan bagi saya. Tidak ada tanda terima undangan gitu Pak? Tidak ada, jadi Pak Lurah datang ke sini hanya menyerahkan undangan, kita bincang-bincang sebentar terus pergi. Jadi sama sekali tidak ada tanda terima. Dalam rangka masih kerja atau hari libur itu beliau? Hari libur karena hari ini ketepatan hari Minggu. Jadi mereka tadi habis acara nikahan, mengunjungin warga nikahan sekalian mampir. Terakhir mungkin Pak, harapan dari warga ini karena kita sebagai masyarakat paling rendah, lingkungan rendah, kepimpinan Pemkot sendiri seperti apa harapannya Pak? Harapan warga seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, bahwa warga sebelumnya adalah hidup nyaman, aman dan damai gitu. Kita akan tetap mengacu ke sana. Jadi menurut saya pemilik tanah itu kan banyak akses, nggak hanya dari depan. Di belakang kalau dia pengen ada jalan untuk meninjau tanahnya ada, bahkan bisa lebih besar. Terus dari ke Akasia sendiri sesuai alamatnya juga ada aksesnya. Itu yang harapan kita, marilah kita hidup berdampingan dengan rapi dan berdampingan dengan aman, sejahtera, gotong royong. Karena berkali-kali kita tanya untuk apa, kita nggak pernah dikasih tahu untuk apa. Itu yang menjadi resah warga. Terima kasih Pak RW dengan... Oh, satu lagi, harapan saya adalah Pemda bisa membeli tanah itu untuk resapan. Membeli.
Karena memang tanah itu 70% adalah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prihanto. Saya usianya 64 tahun. Jadi tadi saya menerima undangan ini kira-kira sehabis sholat maghrib. Setelah saya baca, saya juga kaget isi undangan yang saya tidak tahu menau, gitu, mengenai mafia tanah, minta keterangan mengenai mafia tanah, dan ini sangat mengganggu sekali, gitu, kehidupan saya. Jadi saya minta bahwa ini tolong diperjelas maksud dan tujuannya apa. Kayaknya salah alamat menurut saya. Oh, ini sebelah nih, nyenggol orang. Tuh. Nih, sini. Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hakim, Haji Abdullah Hakim. Umur 70 tahun. Saya menerima undangan yang saya tidak tahu sama sekali, dan saya kaget. Saya kaget menerima undangan ini. Maksud dan tujuannya apa? Itu. Nah, saya minta tolonglah kalau ini pihak dari yang bersangkutan melihat daerah kami itu kayak apa, ininya kayak apa, supaya sadar semua bahwa kita nih negara hukum, bukannya negara abal-abal. Maaf sama sekali, saya hanya itu yang saya bisa kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.